Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kreatif yang budiman, salam jumpa lagi dengan Sabar Waspandi di channel Guru Kreatif. Kali ini kita akan membahas tentang tekanan zat cair. Apakah zat cair yang lembut mempunyai tekanan? Mengapa konstruksi bendungan dibuat semakin ke bawah semakin tebal? Temukan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut di video pendek ini. Ingat, belajar IPA bukan sekedar menghafal. Sebuah mistar kayu yang diletakkan di atas tumpukan buku tampak lurus. Mistar kayu tampak melengkung setelah mendapat beban buku yang menekannya. Dan kita tahu bahwa buku adalah zat padat yang keras. Bagaimana dengan zat cair yang lembut? Apakah dapat memberikan tekanan? Umumnya, zat cair disimpan dalam wadah. Sekarang, air dalam wadah kita letakkan di atas mistar kayu. Ternyata mistar kayu juga melengkung. Ini menunjukkan pada kita bahwa zat cair juga memberi tekanan. Seberapa besar tekanan zat cair? Untuk menjawab pertanyaan menarik ini, marilah kita lihat sekilas peluncuran roket bertenaga tekanan air berikut. Ketika air dalam botol diberi tekanan 80 psi, mampu meluncurkan roket berbobot setengah kilogram hingga sejauh 80 meter. Itulah contoh besarnya tekanan air. Dari mana asal tekanan zat cair? Untuk mengetahuinya, mari kita timbang berapa massa 1,5 liter air tersebut. Mula-mula, jarum neraca menunjukkan angka 0. Ketika air dalam botol diletakkan di atas neraca, jarum menunjuk angka 1,5 kg. Ini adalah massa air. Nah, karena ditarik oleh gaya gravitasi, maka menimbulkan berat. Berat itulah yang menyebabkan zat cair mempunyai tekanan. Kemanakah arah tekanan zat cair? Apakah hanya ke bawah? Tidak. Karena zat cair bentuknya tidak teratur. Zat cair memberikan tekanan ke bawah dan juga ke dinding wadah. Tekanan di dasar botol akan mengarah ke bawah dan di dinding tekanannya ke samping. Kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menarik jika kita melihat zat cair dari segi lapisan. Katakanlah ada air yang disimpan dalam wadah plastik. Mari kita bagi zat cair menjadi 6 bagian. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5, dan bagian 6. Kita dapat melihat bahwa lapisan kedua air mendapat tekanan dari lapisan pertama. Demikian pula lapisan ketiga menahan berat lapisan pertama dan kedua. Berikut ini adalah cara mengetahui besarnya tekanan zat cair tersebut. Dengan melubangi dinding itu menjadi 6 bagian, kita bisa melihat air memancar keluar pada lapisan 1 sejauh 18 cm, pada lapisan 2 21 cm, lapisan 3 23 cm, lapisan 4 sejauh 24 cm, lapisan 5 sejauh 28 cm, dan lapisan ke-6 air memancar paling jauh yaitu 30 cm. Ini membuktikan bahwa tekanan air semakin ke bawah semakin besar. Itulah sebabnya bendungan selalu dibuat semakin ke bawah semakin tebal. Konstruksi bendungan dibuat semakin ke bawah semakin tebal untuk menahan tekanan zat cair yang semakin ke bawah semakin besar. Sekarang saatnya perhitungan. Besarnya tekanan zat cair disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri, sehingga secara matematika kita bisa menurunkan rumusnya. Tekanan sama dengan berat per luas. Kalau dilambangkan dalam bentuk huruf, P sama dengan W per A, di mana berat sama dengan massa kali gravitasi, atau W sama dengan M kali G. Jika W diganti dengan M kali G, maka rumusnya P sama dengan M kali G per A. Di semester 1 kita sudah mengenal bahwa M sama dengan Rho kali V. Sehingga kalau M diganti Rho kali V,
maka rumusnya P sama dengan Rho kali G kali V per A. Volume sendiri sama dengan luas alas kali tinggi, atau V sama dengan A kali H. Jika V diganti A kali H, maka rumus tekanan menjadi P sama dengan Rho kali G kali A kali H dibagi A. A dibagi A 1, sehingga rumus akhirnya menjadi P sama dengan Rho kali G kali H. Kesimpulannya, kita memperoleh rumus P sama dengan Rho kali G kali H, di mana Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah gravitasi bumi, H sama dengan kedalaman zat cair dari permukaan, P adalah tekanan zat cair atau dikenal dengan tekanan hidrostatik. Contoh soal diambil dari Olimpiade Sains IPA Nasional SMP tingkat kabupaten kota tahun 2010. Perhatikan gambar berikut. Percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram. Jika luas penampang ikan yang tertekan oleh air di atasnya sebesar 6 cm persegi, maka gaya yang menekan ikan dari air di atasnya adalah titik-titik. Sebagai panduan, langkah-langkah mengerjakan soal ini adalah tulis dulu yang diketahui, ditanya, dan jawab. Untuk menjawab, gunakan rumus tekanan hidrostatik yang sudah kita bahas. Selanjutnya, cocokkan jawaban Anda dengan pembahasan yang ada di deskripsi. Demikian saja uraian singkat tentang tekanan zat cair. Terima kasih atas perhatian sobat kreatif sekalian. Mohon maaf untuk kekurangannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memperoleh video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.